Baik. Ilmu ini saya dapatkan ketika lulus S2, ketika wisuda, ya. Rektor kita memberikan kuliah umum, judulnya adalah Ikigai. Wah, apa itu Ikigai? Saya dengerin pertama radong gitu ya. Tapi yang jelas bagaimana kita bekerja tapi kita bahagia. Nah, itu di situ ada teori namanya teori Ikigai, ya. Jadi ini teorinya orang Jepang, melakukan sesuatu yang kita senangi, kita kuasai, dibayar orang dan bermanfaat bagi orang banyak. Jadi ibaratnya bekerja dengan bahagia kalau bisa menggabungkan ikigai. Ya, baik. Kita coba jelaskan yang di sini dan saya berharap Bapak Ibu nanti bisa mengaplikasikan ini kepada anak-anaknya atau mungkin sebelum kepada anaknya kepada dirinya sendiri. Ya, baik. Cara mengeditnya bagaimana? Oke. Pensilnya. Oh ini. Baik. Kita mulai dari yang dinamakan apa yang kamu sukai. Ya, kurang tebal. Ya, di sini. Apa yang kamu sukai? Disitulah ada yang disebut bakat dan minat. Apa yang kamu sukai? Seseorang kalau sudah bakat sama minatnya itu pasti senang. Ya, tidak mungkin tidak senang. Ya. Apa yang kamu sukai? Kemudian bagian yang kedua ini adalah apa yang kamu kuasai. Kamu bisa apa? Ya, biasanya kalau dia suka sesuatu, kemudian dikembangkan terus, akhirnya dia bisa menjadi ahli. Ya. Apapun selama kita menjadi ahli, maka biasanya dibutuhkan oleh dunia. Ya, kecuali ahli main game Mario Bros gitu ya, yang tidak dibutuhkan dunia. Ya. Tapi yang jelas apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, dikembangkan terus. Dan kalau bisa dibutuhkan oleh dunia. Ya. Apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, dan itu dibutuhkan oleh dunia. Jadi masyarakat itu butuh, tetangga pun mungkin butuh. Kalaupun tetangga nggak butuh, mungkin orang-orang yang jauh sana butuh. Ya, dibutuhkan oleh dunia. Ya. Dan nanti kalau bisa dikembangkan apa yang dibutuhkan dunia ini yang disebut legacy nanti. Yaitu bisa meninggalkan gading ketika sudah mati kalau diibaratkan dengan eh, gajah ya. Gajah mati meninggalkan gading. Ya, manusia mati meninggalkan nama. Jasanya apa terhadap kontribusinya terhadap dunia ini apa? Ya. Apa yang dia tinggalkan? Dibutuhkan oleh dunia. Kemudian yang keempat adalah yang bisa dibayar orang. Jadi orang ngeluarin duit, mengeluarkan uang untuk orang tersebut itu bisa gitu. Mau ya. Kamu tak bayar ya untuk melakukan ini, ya. Maka itulah yang dinamakan dengan ikigai. Terus ini kalimat-kalimat yang lainnya apa Ustadz? Ya, baik. Jadi empat irisan ini Bapak Ibu, kalau semuanya ada dalam pekerjaan kita, kita bisa bahagia. Tapi kalau ada satu aja yang hilang, maka akan membuat kita ya mungkin akan ada kekurangan. Contoh kita gabungkan dua dulu. Kita gabungkan dua irisan dari empat ini, masing-masing misalkan. Yang disukai dan yang dikuasai. Maka disitulah yang disebut passion. Saya antusias sendiri di sini. Saya itu punya ya senang di sini. Saya bisa ini. Ini passionku ini. Ya. Jadi passion itu adalah sesuatu yang kita senangi dan kita kuasai. Ada yang disebut misi, yaitu ketika irisannya hanya dua, yaitu
apa yang kita sukai dan apa yang dunia butuhkan. Itu jadi misi. Oh, aku suka, dunia butuh. Ada misi nanti. Ya. Kemudian ada vocation. Apa itu? Dunia butuh dan dapat pekerjaan, dapat uang. Makanya disebut vocation, pekerjaan di situ. Kalau hanya dua. Kemudian kalau yang dikuasai dan bisa dibayar orang, di situ sudah profesi. Sudah profesi. Baik, ini kalau dua. Ada passion, ada misi, ada vocation, ada profesi. Ya. Profesimu sebagai apa? Aku sebagai dosen. Profesimu sebagai apa? Aku sebagai dokter. Profesimu sebagai apa? Aku sebagai arsitek. Artinya dia kuasai program itu dan dia bisa dibayar orang dengan keahliannya tersebut. Baik. Kemudian jika irisannya tiga, ya. Misalkan kita ambil yang paling atas dulu di sini. Di sini irisannya tiga. Ya, kita pakai warna merah coba. Ya, kita ambil yang di sini dulu. Ini irisannya tiga. Ya, apa saja ini? Ya, yaitu pertama disukai, yang kedua dikuasai, yang ketiga dibutuhkan dunia. Kita suka, kita mampu dan ahli di situ, dan dunia butuh. Kehilangan satu, apa itu? Tidak ada yang mau bayar. Kita suka, kita ahli, dunia butuh. Tapi tidak ada yang mau membayarnya. Apa yang terjadi? Mendapatkan kesenangan dan kesempurnaan, tapi tidak ada kekayaan. Ya. Baik, kemudian kita ke arah yang kanan, bawah. Di sini. Apa gabungannya di sini? Gabungannya tiga. Yang pertama adalah yang disukai, dunia butuh, ada yang mau membayar. Terus apa efeknya? Dia akan mendapatkan kegembiraan, kepuasan, ya, dan mendapatkan kekayaan, tapi merasa tidak aman. Kenapa? Karena bidangnya nggak dikuasai. Aku kapanpun bisa dieliminasi nih, digantikan robot ini misalkan. Dia tidak merasa aman karena bidangnya nggak dikuasai. Ya, bukan menjadi orang ahli di situ. Baik, kemudian gabungannya tiga, yang nomor kiri bawah. Ya. Gabungannya adalah dunia butuh, ada orang yang mau bayar, dan bidangnya dikuasai. Hanya kurang satu, tidak suka hal tersebut. Dunia butuh, ada yang bayar, kita bisa menjadi ahli di situ, tapi ternyata tidak suka, saya tidak suka melakukan ini, meskipun ini profesi saya. Ada orang yang seperti itu. Makanya kalau kita ada pengajian manajemen kolbu ketika itu, cintailah pekerjaanmu, ya. Cintailah pekerjaanmu. Tapi di sini belum cinta ini. Maka apa yang terjadi? Mendapatkan kenyamanan tapi merasa hampa. Menjalaninya itu tidak enjoy gitu. Hampa, ya. Kayaknya kok tidak merasakan apa-apa ya, gitu. Kenapa? Karena tidak disukai. Baik, kemudian yang terakhir, ya, kiri atas. Apa gabungannya? Suka, iya. Bisa, ahli, iya. Dibayar, iya. Tapi dunia tidak terlalu membutuhkan. Maka nanti merasa tidak berguna. Dia mendapatkan kepuasan tapi merasa tidak berguna, atau mungkin nanti tidak bisa meninggalkan legasi atau meninggalkan peninggalan di dunia ini. Nah, kalau bisa empat-empatnya dalam sebuah irisan,
maka itulah yang disebut dengan ikigai. Ya, ini di tengah-tengah, inilah yang disebut ikigai, itu di tengah-tengah itu. Di mana ada 4 irisan di situ. Ada yang kita sukai, dibutuhkan dunia, dikuasai oleh kita, ada orang yang mau membayar.